warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, wah udah ganteng, udah cantik, udah mandi, harum sama sini. Wah, hari ini kita belajar Al-Quran hadis untuk anak-anak kelas 4. Mana suaranya anak-anak kelas 4? Yeay, tetap semangat ya. Nah, hari ini materinya adalah hadis tentang ciri-ciri orang munafik. Wah, munafik apa sih? Orang munafik itu bagaimana sih ciri-cirinya? Gimana sih kita bisa menghindari orang-orang munafik? Nah, cekidot, nanti Bu Guru akan membahas dalam video ini. Jangan skip ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, yuk kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita belajar. Anak-anak soli dan solihah, kompetensi dasar yang harus tercapai KD 1.6 yaitu menerima bahwa sifat munafik merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. KD 2.5 yaitu menjalankan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. KD 3.6 memahami arti dan isi kandungan hadis tentang ciri-ciri orang munafik, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. KD 4.6.1 mendemonstrasikan hafalan hadis tentang ciri-ciri orang munafik, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Dan yang terakhir, KD 5.6.2 mengomunikasikan isi kandungan hadis tentang ciri-ciri orang munafik, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Anak-anak soleh, ini dia hadis tentang ciri-ciri orang munafik. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Ayatul munafiqi thalathatun. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Apabila berkata selalu berbohong, kemudian apabila berjanji selalu mengingkari, dan apabila dipercaya selalu khianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini dia arti perkata hadis tentang ciri-ciri orang munafik. Nah, yang pertama, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah memberikan selawat atasnya. Wasallama, yaitu keselamatan. Ayatul munafiki, tanda-tanda orang munafik. Salasun, ada 3. Idza haddatsa, apabila ia berkata, kadzaba, ia dusta. Wa idza wa'ada, apabila ia berjanji, akhlafa, ia mengingkari. Wa idza tumina, apabila ia dipercaya, khana, atau berkhianat. Itu ya arti perkata hadis tentang ciri-ciri orang munafik. Dari ciri-ciri hadis tersebut adalah yang pertama, ciri-ciri orang munafik adalah suka berdusta, kemudian yang kedua tidak menepati janji, dan yang ketiga berkhianat saat diberi amanah. Anak-anak yang solih, isi kandungan hadis tentang ciri-ciri orang munafik. Munafik itu apa sih? Munafik itu artinya menyampaikan perkataan yang tidak sesuai dengan perbuatan. Jika dihubungkan dengan iman, orang munafik adalah orang yang mengaku dirinya beriman, padahal hatinya tidak beriman. Jadi jika dihubungkan dengan keyakinan, kedudukan orang munafik ada di antara orang mukmin dan orang kafir. Orang mukmin adalah orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan orang kafir adalah orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sholih, bagaimana sih contoh sikap orang munafiknya? Contohnya adalah melakukan sholat misalkan, dan mengaku beriman ketika berkumpul dengan orang banyak. Padahal ketika tidak berkumpul dengan orang banyak, ia malas melakukan sholat atau bahkan tidak mau sholat gitu ya. Jadi tindakan sholat hanya saat berkumpul dengan orang banyak. Tujuannya apa? Tujuannya agar dirinya mendapat pujian dari orang-orang tersebut, gitu. Biar dianggap sholat begitu ya. Dari contoh tersebut terlihat kalau munafik adalah penyakit rohani yang sangat dipengaruhi oleh batin manusia. Karena ada di dalam hati manusia, jadi sifat munafik ini tidak tampak. Jadi sifat munafik baru akan terlihat melalui sikap sehari-hari.
Anak soli dan solihah, selain contoh tersebut, apalagi ciri-ciri orang munafik? Nah, ciri-ciri orang munafik adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah suka berdusta atau suka berbohong gitu ya, suka menyampaikan hal-hal yang tidak benar terjadi. Itu namanya berdusta. Jadi sikap dusta ini bisa ditemukan dalam bidang akidah atau keyakinan ataupun dalam bidang muamalah atau sosial. Suka berdusta dalam bidang akidah dapat terlihat pada sikap orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi padahal hatinya tidak demikian atau tidak beriman. Jadi sikap seperti ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 14 sebagai berikut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Al-Baqarah ayat 14. Artinya, dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka bertanya, kami telah beriman. Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan, para pemimpin mereka mengatakan sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok. Surat Al-Baqarah ayat 14. Sementara itu, suka berdusta dalam bidang muamalah atau sosial dapat terwujud dalam banyak hal. Contohnya, ada seseorang yang suka berbohong untuk menutupi kesalahannya. Ada pula orang yang menyampaikan berita bohong tentang seseorang yang tidak disukainya. Jadi sikap-sikap tersebut menunjukkan bahwa orang yang melakukannya adalah orang yang munafik dan perkataannya tidak dapat dipercaya. Naudzubillah min dzalik. Kemudian ciri-ciri orang munafik yang kedua adalah tidak menepati janji. Jadi ciri-ciri orang munafik yang kedua adalah sering tidak menepati janji atau ingkar janji. Contohnya, sikap berhati-hati dapat dilakukan dengan mengucapkan kalimat insya Allah saat hendak berjanji. Jangan kebalikannya ya. Anak-anak yang Bu Guru sayangi, anak-anak soli dan solihah, pada masa Rasulullah, sikap ingkar janji sering sekali terjadi di kalangan umat. Contohnya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya akan berperang, banyak orang yang berjanji untuk ikut berperang membela Islam dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pasukan Islam telah siap maju ke medan perang, orang-orang yang berjanji tersebut sibuk mencari alasan agar tidak ikut berperang. Nah, itu contoh ketika masa Rasulullah. Ciri-ciri orang yang munafik yang ketiga adalah berkhianat, yaitu berkhianat saat diberi amanah. Amanah adalah pesan yang hendak disampaikan seseorang kepada orang lain. Jika sifat suka berdusta dan ingkar janji berkaitan dengan ucapan, sifat berkhianat saat diberi amanah itu berkaitan dengan perbuatan. Misalkan si A bilang sama si B untuk menyampaikan kepada si C. Namun si B itu tidak menyampaikan pesan kepada si C. Nah, sikap yang B ini menunjukkan bahwa ia adalah orang yang munafik karena tidak amanah gitu ya, tidak menyampaikan pesan dari si A begitu. Anak-anak soli dan solihah, sifat munafik harus dijauhi dan ditinggalkan. Karena apa? Karena akan membawa banyak kerugiannya. Kerugian tidak hanya dialami oleh orang lain, tapi juga orang yang memiliki sifat munafik itu sendiri. Jadi, contoh kerugian akibat sifat munafik yang pertama adalah sering bersifat ragu-ragu dalam menentukan sikap. Kemudian yang kedua, dijauhi teman-teman dalam pergaulan. Kalau kita bersifat munafik, maka teman-teman kita akan menghindari kita. Kemudian yang ketiga, merusak tatanan persahabatan. Yang dulunya kita sahabat banget gitu, tiba-tiba munafik gitu ya salah satunya. Nah, itu akan merusak persahabatan. Kemudian yang keempat adalah akan menerima siksa yang pedih, yakni dimasukkan ke neraka jahanam. Jadi kalau kita mempunyai sifat munafik, kita akan dimasukkan ke neraka. Anak-anak solih dan solihah, selain membawa banyak kerugian, sifat munafik juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus senantiasa menghindari sifat tersebut. Untuk menghindarkan diri dari sifat munafik, kita dapat membiasakan hal-hal berikut. Yakni yang pertama, selalu berkata jujur dan tidak mau berkata bohong.
kemudian selalu menepati janji, kemudian selalu menjaga dan menunaikan amanah, kemudian berteman dengan orang-orang yang solih, ini penting ya, kemudian menjauhi orang-orang yang berakhlak buruk, dan yang terakhir adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari sifat munafik. Itu dia anak-anak, pelajaran kita hari ini, pelajaran Al-Quran Hadis kelas 5 dengan materi hadis tentang ciri-ciri orang munafik. Tetap semangat belajar, patuhi protokol kesehatan. Semoga dalam waktu dekat kita bisa bertatap muka. Anak-anak jangan lupa subscribe, like, kemudian share ke teman-teman kalian jika bermanfaat. Kemudian klik notifikasi loncengnya. Itu dulu video dari Bu Guru, pembelajaran dari Bu Guru. Kapan-kapan kita lanjut lagi untuk materi-materi berikutnya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajarnya.